Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk pada sesi training untuk modul aplikasi tindak anting, yaitu pada chapter bagaimana penggunaan untuk aplikasi di aplikasi Android ya. Jadi kita langsung aja ya, kita pilih aplikasi Android untuk tindak antingnya. Nah, ini adalah default user interface dari program aplikasi tindak anting yang berbasis Android. Di sini ada 4 fitur pada menu utama, yaitu pertama ada isi form kosong, yang kedua ada ubah form, yang ketiga ada kirim form, yang keempat adalah lihat form terkirim ya. Oke, langsung saja kita masuk ke isi form. Nah, di bagian isi form sendiri ini ada 2 tampilan, tetapi yang perlu diisi untuk sebagai intervensi pendampingan tindak anting ini adalah di aplikasi intervensi pendampingan ya. Jadi dipilih di bagian atas. Tetapi sebelumnya sebelum melakukan kegiatan intervensi berupa pemberian dan ataupun pendampingan pada kasus balita stunting, mohon untuk dilakukan proses refresh ya data. Di bagian atas itu kan ada semacam logo refresh, logo semi lingkaran ada panahnya itu, agar data balita yang terindikasi stunting pada aplikasi EPBGBM yang sudah dilakukan proses mirroring data di aplikasi tindak anting akan masuk di dalam aplikasi Android ini ya. Oke, kita lakukan dulu refreshment dulu. Waktu refreshment ini perlu sekitar nggak lama, kurang lebih sekitar 1 menitan ya. Oke, setelah dilakukan proses updating refresh database, langsung aja kita pilih klik ya di bagian itu, nanti masuk pada tampilan utama halaman aplikasi intervensi pendampingan, keluar logo tindak anting, kita pilih lanjut. Nah, pada halaman berikutnya itu ada 3 pilihan, yaitu opsi peran dan tupoksi sebagai selaku enumerator ya. Apakah itu berupa kader, apakah itu nutrisionis, apakah tenaga kesehatan. Nah, kebetulan saya memilih opsi sebagai peran kader. Oke, kita lanjut. Nah, lalu masuk pada halaman kedua, yaitu terkait tentang ID, identitas dari balita. Di sini ada 3 pilihan, ada nama puskesmas, nama desa, dan nama balita. Pakai drop down ya. Kita pilih aja nama puskesmasnya adalah Puskesmas Donomulyo. Kita lalu pilih nama desanya adalah mungkin Desa Banjarrejo, dan nama balitanya. Nah, nama balita ini adalah compiling database yang sudah terfilter pada sistem aplikasi tindak anting. Data di crawl ya, di crawling ya, diambil melalui data di penimbangan melalui program aplikasi EPBGBM, sehingga nanti akan setiap saat akan terupdate terus database dari balita stunting yang memerlukan atensi untuk pemberian intervensi dan pendampingan. Nah, kita pilih aja mungkin di balita ini sebagai contoh aja ya, saya pilih M. Akam Abdullah dengan status gizi adalah stunting dan wasted. Kita pilih lanjut. Dan nanti di sini adalah ada keterangan, yaitu adalah masuk di import database-nya. Jadi keterangan detail ID atas nama balita dengan NIK 350 sekian atas nama M. Akam Abdullah. Data ini adalah data yang kita ambil melalui proses sinkronisasi di EPBGBM. Akan muncul di situ mulai dari alamat, profil status gizi sebelum pada saat di bulan timbang kemarin, dan kita lakukan lanjut ya untuk data. Ini sebagai salah satu referensi kita untuk melakukan feedback analisis apakah ada progres peningkatan ataupun stuck ataupun lain-lain seperti itu. Oke, kita masuk. Untuk tanggal lahir balita, ya tadi sesuai dengan tadi ya, 23 September ya. Kita cek di sini. Oke. Oke, 2019 kita pilih. Oke. Tanggal defaultnya adalah tanggal 15, kita pilih, dan kita geotag rumah sasaran. Nah, untuk geotag rumah sasaran ini adalah kita akan melakukan tracking lokasi, yaitu perekaman data lokasi secara real time. Ini akan menangkap tentang koordinat dari rumah balita
atau rumah responden balita yang terindikasi stunting yang diberikan pendampingan serta intervensi berupa pemberian intervensi gizi ataupun yang lain. Oke, setelah masuk kita pilih intervensi pendampingannya. Karena ini pasien balita dengan ada indikasi stunting dan wasted, maka kita berikan dia PDK atau PKMK. Yang kedua juga kita berikan PMT ya, edukasi pangan tinggi protein hewani, dan juga pemberian konseling PMBA. Oke, kita lanjut. Kita berikan akses datanya, kita isikan akses kependidikan jika BPJS. Nah, untuk variabel yang ketiga ini adalah masuk variabel utama atau variabel wajib yang memang diperlukan sebagai salah satu variabel data wajib yang harus dilaporkan setiap bulannya di sistem PPGBM ataupun gizi di level kementerian ataupun juga di data Webbangda ya. Kita sesuaikan isi semuanya sesuai dengan variabel-variabelnya. Ini sebagai contoh aja ya. Oke, cacingan ya, ini contoh aja. Oke, kita lanjut. Nah, nanti masuk kepada chapter metrik monitoring pertumbuhan balita. Di sini nanti akan muncul secara otomatis ya usia dalam tahun dan bulan dan berat badan pada saat dilakukan intervensi. Misal berat badannya adalah 8,5 ya, tinggi badannya misal 78. Maka akan muncul secara langsung hasil Z-score-nya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pemberian untuk intervensi yang dilakukan secara lebih spesifik. Untuk intervensi ini kita sesuaikan dengan template format di EPPGBM, yaitu program yang dilaporkan tiap bulan di sistem Kementerian Kesehatan ya. Kita pilih tanggalnya, pilih pemberiannya, mungkin tadi ada pemberian tentang PDK dan PKMK, yaitu misal ini kita pakai SGM Nutri ya. Pemberian ke-1, kotak pemberiannya misal 1 kotak ya, diberikan pada tahap pemberian 2022 kemarin, indikasi stunting. Oke, nanti kita berikan ambil foto misalnya, sebagai contoh kita fotokan aja di foto sesuatu ya, mungkin kita foto objek gitu aja ya, kita berikan foto objek misalnya, ini sebagai contoh aja. Nah, ini ada 2 opsi di sini, ada ambil foto ataupun pilih gambar ya. Kita lanjut aja. Nah, biasa karena di sini ada lebih dari intervensi, tidak hanya diberikan PKMK atau PDK, nanti kalau memang mau menambah bisa pilih tambah, atau kalau tidak tinggal batal tambah seperti itu. Oke, nah untuk yang ini adalah metrik MPASI, karena balita sudah lewat dari 2 tahun, maka tidak kita assessment ya. Kita skip, kita lanjut, dan kita simpan. Oke, nah hasilnya setelah dilakukan simpan dan selesai, maka formulir sudah berhasil dilakukan entry di device kita, di sistem aplikasi kita. Nah, jika misal ada mau melakukan perubahan, ya tinggal dipilih aja misal M. Akram Abdullah, misal tinggal dipilih di variabel apa yang mau diubah begitu. Ya, mungkin nanti ada, mungkin variabelnya ada mungkin berat badannya naik jadi 9 kilo misal. Kita tinggal pilih aja di berat badannya nanti misal 9 kilo gitu, diubah gitu ya, langsung aja kita simpan. Oke, simpan perubahan. Nah, nanti akan muncul semua di situ ya hasil perubahannya, si ini metrik tindakan tadi di tumbuhannya 9 kilo. Oke, nah kita discard change, baru setelah itu kita lakukan pengiriman. Nah, pengiriman ke server, kita tinggal pilih aja di pilihan opsi kirim formulir terfinalisasi, tinggal pilih nama opsi balita yang telah dilakukan intervensi tadi, karena namanya M. Akam, tinggal kita centang di situ, baru ada opsi pilih kirim terpilih. Nah, kita tunggu, data tersebut akan dikirim ke server Tindih Anting. Nah, ketika udah ada keterangan notifikasi unggahan M. Akam Abdullah successful submission, berarti ini data sudah terkirim di server.
Oke, untuk mengetahui form yang sudah terkirim, tinggal kita cek di fitur lihat formulir terkirim. Nah, ini adalah data-data recording yang ada yang sudah kita kirim di sistem kita. Oke, sekian. Terima kasih.